tentang coaching supervisi akademik. Di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Edi Setiawan, guru kelas 5 SD, SDN Ciracas 01, yang sebagai akan dijadikan observasi pada supervisi kali ini. Selamat pagi, Selamat Pak pagi, Edi. Bu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini kita akan adakan percakapan observasi dulu ya. Baik. Sebelum nanti selanjutnya kita adakan observasi dalam pembelajaran. Oke, siap. Nah, tujuan supervisi pada kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Baik. Nah, dalam percakapan observasi kali ini kita akan lakukan persiapan awal yang akan Bapak lakukan dalam observasi tersebut. Silakan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Pak. Boleh silakan. Yang pertama adalah kira-kira tujuan pembelajarannya apa yang akan dilakukan? Oke, jadi tujuan pembelajaran dalam pembelajaran besok kegiatan pembelajaran itu saya mengambil mata pelajaran IPA. Yaitu tujuan pembelajarannya satu, melalui kegiatan mengamati siswa mampu menyebutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi siswa mampu menjelaskan organ pencernaan pada manusia. Nomor tiga, melalui penugasan siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan pada berbagai napasan pada manusia. Oke, jadi tujuan pembelajarannya yang berada dalam mata Pada pelajaran. saya Lalu dengan cara mengamati, guru siswa dapat menyebutkan. dan menyebutkan Ya. organ-organ pencernaan ya. Betul, iya. Oke, baik. Nah, yang kedua, di daerah area pengembangan yang ingin dicapainya ini bagian mana Pak? Oke, jadi dari bagian area pengembangan yang akan saya capai yaitu dari ada dua segi, yaitu dari segi pengetahuan dan segi keterampilan. Yang pertama dari segi pengetahuan itu mungkin siswa mampu menjelaskan atau menunjukkan macam-macam sistem program pencernaan pada manusia serta gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Itu dari segi aspek pengetahuan. Kemudian dari aspek keterampilan yang saya ingin saya capai yaitu siswa mampu membuat poster tentang gangguan organ pencernaan pada manusia. Jadi ada dua aspek ya Pak Iya, ya? betul. Aspek pengetahuan dan aspek Keterampilan. Betul. Untuk selanjutnya, strategi, model dan metode apa yang sudah Bapak persiapkan? Oke, jadi yang strategi yang saya siapkan untuk pembelajaran besok itu pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional pada masa pendidikan. Nah, dari situ strateginya yang sudah diambil berarti yang dalam bentuk berdiferensiasi ya? Berdiferensiasi. Nah, sesuai dengan apa yang diferensiasinya? Mungkin dari segi itu saya menggunakan metode ketika anak itu dalam kelompok itu saya berbeda-beda gitu. Jadi ada yang bagian kinestetik, ada yang visual, ada yang auditory, sehingga siswa mampu melakukan emosionalnya kepada pembelajaran tersebut. Jadi sesuai dengan kesiapan dan Betul. kebutuhan siswa ya? Betul. Nah, untuk kegiatan itu rencananya akan dilaksanakan kapan? Besok pagi Jam berapa dan hari Rabu pada tanggal 5 tanggal 11 Oktober tahun 2023, yaitu pada jam pembelajaran pertama sampai jam 2 mungkin ya. Saya informasikan jadi saya ikut bergabung ya Pak Boleh, ya untuk silakan. mengamati kegiatan Bapak dalam supervisi akademik ini. Boleh. Saya akan nanti menginformasikan dan mencatat ya apa-apa yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan pembelajaran ini. Oke, ya. siap, besok ditunggu di kelas. Baik ya. Selanjutnya dari percakapan kita kali ini apa ya nih yang Bapak bisa dapatkan? Jadi melalui percakapan yang pagi hari ini yang saya dapatkan adalah bagaimana cara kita menggunakan metode pembelajaran supaya anak itu benar-benar mampu menguasai dari segi pengetahuan dan segi keterampilan. Jadi kita dengan menggunakan pendekatan cara berdiferensiasi dan sosial emosional kepada siswa. Kira-kira Bapak sudah dapat gambaran untuk kegiatan Sudah, besok? insya Allah sudah siap dan semua bahan prakteknya dan alatnya insya Allah sudah saya persiapkan semuanya. Oke.
semoga dilancarkan ya Pak ya, besok ya kegiatan untuk observasi. Jadi kegiatannya sudah disampaikan sesuai dengan upaya ini. Nanti besok saya akan mengamati dari kegiatan seperti ini. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama Ibu. Ya, oke. Selamat lanjutkan nanti di bagian observasi. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Mana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di kelas mata pembelajaran yang akan kita lakukan di pembelajaran tema selanjutnya. Oke, ada rekan yang kita masukkan pada pagi hari ini. Jadi masuk siapa? Muhammad Rizky ya? Oh ya, ada pesanan. Ada disebut ya. Oke, untuk mengalami pada kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk teman-teman masing-masing. Silakan Bapak menyiapkan. Bersih ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita mempunyai rasa nasionalisme kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita nantikan lagu Indonesia Maju Bangsa. Ya, sedang mungkin untuk depan. Ya, sudah berani untuk depan yuk. Kelompok 1, ada berani tampil? Ya, silakan main. Ayo. Depan. Mungkin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Satu Bangsa. Semuanya berdiri. Kita bela bersama. Sebelum masuk ke pemateri pembelajaran, biasanya kita dikasih sejenak. Silakan kelompok kita. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok fokus. Kelompok konsentrasi. Karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Terima kasih. Oke, sampai pada pembelajaran pertama ini, ada yang masih ingat? Mari kita lihat kalau materinya IPA. Tentang sistem pencernaan. Mari kita baru memahami bagian-bagian dari organ pencernaan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu fungsi dari organ pencernaan serta gangguan-gangguan dari sistem pencernaan. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ini kepada pembelajaran saya akan pelajari menjelaskan tentang pencernaan dan fungsinya pada hewan, pada manusia serta manusia berkegiatan. Dan kedua menyajikan karya tentang fungsi organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau pada manusia. Sudah belajar yang ketiga ya, kita pelajari pada pagi hari ini. 1. Melalui kegiatan mengamati, membaca teks dan menonton video, serta didik mampu menyebutkan bagian-bagian organ dari sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan organ
sistem pencernaan pada manusia secara tepat dan terurut. Ya. Yang ketiga, melalui kegiatan penugasan mandiri. Nah, nanti ada tugas mandiri nih buat kalian masing-masing mengerjakan tugas, membuat laporan dan pengamatan salah satu organ pencernaan pada manusia dan kreativitas dengan yang benar. Jadi kalian nanti buat kreativitas sebagus mungkin pada luar kerja. Ya, ada yang tanyakan hari ini? Ya, next. Ya, kita pelajarin makanan tema 3, makanan sehat. Tema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita. Belajar besar. Kepada apa anak? Sistem pencernaan pada manusia. Ini nanti pola ya, nanti kalian akan menjelaskan. Ada mana yang bagian mulut, ada bagian tenggorokan, mana bagian lambung, mana bagian laut, pusat, bagian jari, anus dan sebagainya. Nah, ini nanti bagian yang kelompok kinestetik yang membuat poster, ya. Yang kinestetik mana bagian kelompok kinestetik? Kelompok 3 mana kelompok 3? Iya, dari bagian membuat poster, ya. Next. Ini yang pertama bagian dari mana? Proses merumatkan atau memasukkan makanan ini bagian dari mana? Perut. Di dalam mulut itu ada apa? Terus ada apa lagi? Gigi. Bentar. Gigi dibagi menjadi berapa? 3. Gigi apa aja tuh? Taring. Gigi? 3 apa lagi tadi? Gigi biasa, bukan lagi gigi biasa. Ada nggak gigi biasa? Pencernaan pada manusia itu dibedakan menjadi 2, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi atau dengan tambahan enzim. Jadi pencernaan menjadi 2 ya, terkait pencernaan mekanik dan kimiawi. Kalau kimiawi itu dibantu dengan enzim. Kalau bahasa yang kita sehari-hari namanya ludah atau saliva, ya. Kalau kenapa manusia itu bisa mengeluarkan air liur atau air ludah? Karena itu membantu proses pencernaan. Jadi sini kalian akan berdiskusi secara detail ya. Coba ini memberikan garis misalnya. Kenapa? Supaya kalian dapat berpikir, mengingat dan menerapkan. Oh iya, di dalam mulut itu ada apa aja? Apa fungsi dari mulut? Dan sebagai bagian dari sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya nanti jangan sampai terbalik ya sistem pencernaannya ya. Jangan dibalik-balik ketika nanti kalian ada mengerjakan soal, jangan dibalik-balik antara kerongkongan dan lambung, antara usus dan susah, jangan dibalik. Karena setiap tahapan ini mempunyai fungsi masing-masing, fungsinya tidak sama. Ya. Kalau fungsi penyerapan sari-sari makanan terdapat di mana? Usus. Kalau terjadi tempat pembuangan sisa-sisa metabolisme. Oke, kita betul. Kalau tempat terjadinya gerakan peristaltik itu terjadi di mana? Di lambung. Good. Nanti biasa, nanti kalian biasa mengerjakan LK yang kamu berikan. Yang dulu ya. Yang untuk kinestetik juga sama nanti. Siapa juga? Nah, ada dari tanya. Ini ada berapa? 3 betul. Di seri, di tarik, dan di 3 A. Tapi masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau di seri, contoh makanan. Kalau gigi tadi itu mengoyak atau mencabut-cabut makanan atau merobek makanan. Ya, berbeda dengan hewan. Ya, yang ketiga gigi gerak. Ini mengunyah makanan dari yang kasar menjadi hal halus sehingga dapat ditelan oleh rombongan di dalam lambung. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kalau pada sistem pernapasan kemarin kita membahas bagian kerongkongan. Kalau di sistem pencernaan, bagian kerongkongan pada sistem pernapasan kemarin apa?
tenggorokan, jangan sampai kebalik. Karena sama-sama terdapat di leher, ya. Kalau sistem pencernaan itu kerongkongan, tapi kalau sistem pernapasan itu tenggorokan. Itu baru kita pelajari di tema berapa kemarin? Tema 2. Kalau tema 1 bicara tentang organ gerak pada manusia dan ya. Jangan mati, baca sambil diingat kembali. Oke, next. Setelah lambung, masuk ke dari pemakanan ada 3 enzim. Ada peksin, ada renin, ada asam lambung atau asam klorida atau HCl. Pak, kenapa kalau kita terjadinya asam lambung? Ya. Kenapa terjadinya asam lambung? Ada yang menjawab? Ya. Ini adalah fungsi dari asam lambung. Ternyata kalau bagi manusia ketika kita sakit, tahu-tahu gejala sakit tipes nih, biasanya asam lambungnya naik. Kenapa yang penyebabnya? Karena ada yang jawab? Kenapa asam lambung bisa naik? Karena asupan makanan ke dalam lambung kurang, ya. Makanya kalau kalian telat makan, sekalian akan masuk angin. Masuk angin gejalanya apa? Asam lambungnya naik, perutnya kosong. Nah, ini adalah tadi enzim menyerahkan sari-sari makanan jadi pada bisa lalu ketiga dengan 12 jari kosong dan misalnya berapa sari makanan ya. Next, lanjut ke usus besar. Nah, di sini nih bagian penyerapan terakhir dari proses makanan, ya. Ketika makanan itu sudah tidak ada sari-sari makanannya, ya, nih bagian usus besar tinggal mengambil garam-garamnya, penyerapan garam dan mineralnya bisa dari pembusukan makanan. Makanya kenapa kalau kalian BAB itu terasa kadang-kadang keras, ya, pernah nggak merasakan ketika kalian BAB keras? Pernah nggak? Jujur aja. Pernah. Kenapa? Karena kurang serat makanan, ya, atau kekurangan serat makanan. Jadi ketika akan BAB, pada otot rektum akan memanjang sehingga fasis akan tidak keluar. Kalau biasanya BAB-nya air atau disebut dengan diare, kenapa gejalanya? Karena masuk angin. Kalau masuk angin berarti kurang telat makannya, makanya terjadi masuk angin atau penyakit diare itu. Penyakit diare adalah salah satu gangguan sistem dari pencernaan. Yang ketiga, yang terakhir adalah apa fungsi anus? Maya, tanya Maya. Tempat pembuangan terakhir pada manusia nih. Kalau hewan juga ada sapi dan lain-lain masih ada. Tapi kalau sapi mempunyai 3 kali perut namanya ya. Ada bung masuk, dan rektum. Kita bahas tentang pada manusia. Oke, selanjutnya adalah nih yang sering kita alami, gangguan pencernaan pada manusia. Siapa yang pernah mengalami penyakit itu? Ya, penyakit emah. Penyakit emah ya. Gejalanya apa gejalanya? Rasa perih, nyeri pada perut. Apa tanya, lambung itu posisi kanan atau sebelah kiri? Tapi kadang-kadang kalau orang itu, aduh perut saya sakit, megangnya di mana? Di kanan, bukan di kiri. Padahal lambung itu terletak di kiri, bisa saja dengan jantung. Ya, jangan sampai salah. Kalian mau megang, aduh perut saya sakit pak. Yang sakit apanya? Lambungnya yang sakit, karena terganggu nih penyakit mah nih. Cara mengatasinya apa? Makan teratur, menjadi makanan yang pedas. Misalkan misalkan makan pedas di sini. Nah, katanya kalau makan tidak pakai sambal, tidak pedas, katanya kurang enak. Boleh banyak sambal, tapi harus ingat. Itu dalam keadaan pasang atau tidak, ya.
Cara mengatasinya adalah makan secara teratur dari makanan yang pedas yang beralasan mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Next, jadi penyakit kolik adalah gangguan asam. Ini gangguan asam pencernaan, jadi khusus. Makanya kalau ketika kita sudah sakit parah, ada namanya kanker usus. Ternyata sariawan itu adalah salah satu penyebab gangguan sistem pencernaan. Kenapa? Ya kalau giginya sariawan penuh dengan sariawan, kita nggak bisa konsumsi makanan. Jangan kan konsumsi makanan, minum air putih aja sakit, perih, ya kan? Cara mengatasi bagaimana? Makan makanan yang kaya akan vitamin C. Vitamin C ini terdapat di mana? Jeruk atau buah-buah. Jeruk, apa namanya buah-buah yang kaya akan vitamin C buah apa? Selain jeruk. Buah yang banyak mengandung vitamin C selain jeruk, buah apa? Kurang? Ada lagi? Kurang tepat? Kurang tepat? Hampir? Kurang tepat? Oke, jadi makanan atau buah-buahan banyak mengandung vitamin C adalah salah satunya adalah yang paling bagus adalah terong Belanda. Tahu pernah terong Belanda? Ketika kalian sakit sariawan, boleh kalian coba beli jus terong Belanda. Gak usah pakai es. Itu cepat, nggak nyampe setengah jam, itu sariawannya langsung hilang. Benar? Karena Bang pernah membuktikannya sendiri. Ya. Oke, next. Yang keempat adalah penyakit sakit gigi. Ternyata sakit gigi termasuk gangguan sistem pencernaan juga. Kenapa? Karena kalau kita sakit gigi, kita tidak dapat mengkonsumsi makanan, kita tidak dapat mengunyahnya. Ya, makanya makan bubur aja. Bubur dengan kuah yang banyak kuahnya. Jadi kita tidak bisa merasakan, tidak bisa mengunyah. Kenapa? Karena pada saat gigi dapat terus fungsi sakit. Pernah yang sakit giginya sampai di sini. Dan di sini sampai bengkak, nggak bisa makan. Apa penyebabnya? Nih, pengusutan pada gigi, infeksi bakteri. Kalian jarang melakukan sikat gigi. Ketika kalian mau tidur, biasanya habis makan coklat minum air putih aja, lupa sikat gigi, sehingga bakteri sisa makanan dapat mengumpulkan di dalam gigi. Apa yang dirasa? Pasti nyeri, demam, dan pusing. Bagaimana cara mengatasinya? Bisa ke dokter secara rutin dalam pemeriksaan gigi. Jadi yang penyakit asma adalah diare. Ini sangat sering sekali kita alami. Kalian merasakan juga kayak kemarin kalian teriak, "Wah, pagi-pagi Rian udah siap mau ikut upacara." Ternyata mengalami perut sakit. Apa yang dirasa? Penyakit diare. BAB-nya encer. Kenapa? Karena pola makanannya Pak, kamu harus makan ini. Malam jam 2 itu jam minum susu. Minum susu kan belum tidur ya. Ini bangun tidur baru minum susu. Akhirnya perutnya tidak menerima. Juga pagi-pagi terjadilah diare kemarin ya. Ya, dan diulangi lagi kalau minum susu sebelum tidur. Jangan bangun tidur langsung minum susu. Ya. Cara penanganan bagaimana? Minum larutan oralit. Nah, ini bagaimana cara kita membuat oralit? Apa sih oralit itu? Ada yang tahu? Ini obat yang paling cepat kita dapatkan, paling mudah dapatkan di rumah. Apa itu oralit? Gak usah ke mana? Gak usah ke apotek, gak usah ke rumah sakit. Ini sendiri aja oralit. Bisa? Oralit? Jangan tahu. Oralit itu adalah campuran dari air garam dan gula. Iya, oralit itu campuran air garam. Itu adalah cara untuk mengatasi penyakit diare. Jadi kalau kasih jauh-jauh dulu kalau kita belum ada garam, udah ngalurin aja udah diaduk, diminum. Insya dulu. Jadi masih banyak lagi ya. Sisi gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Ada sendulis, ada konstipasi, ada faringitis, masih banyak lagi. Ada disentri, radang usus, ada ambilin. Biasanya ambilin ini terjadi pada ibu atau orang tua, ya. Sama ketika kalian itu juga bisa terjadi pada ambilin. Kenapa?
Ketika kalian berdua pingin BAB, kalian paksakan BAB. Kalian nongkrong terlalu lama di toilet nih, kalian paksakan, berbunlah bahasa kasarnya, ya. Sehingga apa? PSSI tidak keluar, yang keluar adalah dagingnya yang keluar dari dalam anus itu. Ya, makanya ketika kalian belum benar-benar ingin merasakan BAB, jangan dipaksakan untuk nongkrong dulu, ya. Nih, begini, makan-makanan yang berserat. Ini adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem reproduksi manusia pada tubuh kita. Karena makan kalau jajan nih, biasa jajan pinggir jalan siapa di sini? Kurangin ya, jangan jajan lagi. Nanti kalau sakit perut, pelajaran masuk sekolah, dan masuk sekolah, ya. Jadi tidak dapat mengikuti pelajaran, tinggal mata pelajarannya. Jadi makanan itu harus beli makanan di lingkungan yang bersih, jangan lingkungan yang jorok, yang kotor. Contohnya di sekolah, tidak melawan dengan lingkungan kendaraan, sehingga banyak asap-asap yang dapat di makanan. Yang kedua, makan yang teratur. Biasanya kalau orang makan teratur itu berapa kali sekali hari? 2 kali ya? 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam. Itu wajarnya ya. Pak, saya makan sampai 4 kali. Bukan itu namanya makannya. Nanti yang itu pada sakit perut ya. Itu materinya sambil masih ingat kan materi tadi? Oke, bagikan beban kerjanya akan kita kerjakan. Ini kelompok 3 yang juga poster. Kita sediakan bahan-bahannya. Nanti dibagi bagian yang membuat siapa. Ya, digambar. Yang digambar itu nanti ada 2, membuat organ pencernaan dan poster. Ya, berapa? Dua, yaitu pakai pulpen dong. Ya. Oke, kelompok 1 kita membaca artikel, silakan dibaca artikelnya. Kemudian nanti diskusikan sesuai dengan beban kerjanya. Terus yang kelompok 3 ini contoh posternya, silakan kalian amati. Yang kedua, berikan waktu, silakan kalian kerjakan gambar kerjanya. Ini ada beberapa penilaiannya juga buat kalian. Penilaiannya masing-masing ya. Penilaiannya ada yang dari tanggung jawabnya, ada kerjasamanya.
buat posternya dulu. Poster sama sistem pencernaan pada manusia. Ada berapa orang di sini? 8. Bapak ini bagi 4 orang membuat poster, 4 orang membuat organ pencernaan. Ya. Yang di kelompok audio silakan perhatikan videonya, kemudian baru mengerjakan lembar kerjanya. Yang kelompok 1, 2 silakan baca artikelnya, kemudian baru mengerjakan lembar kerjanya. Kalau yang kita tahu mengenai lingkungan, silakan bertanya. Ya, silakan. Waktunya sudah cukup waktunya. Ya. Silakan Justin dan Maya. Ayo tampil ke depan. Coba belajar mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua di sini untuk mempresentasikan lembar kerja yang sudah diberikan oleh guru. Yang pertama, aku menjelaskan tentang organ pencernaan. Nah, di bagian sini ada yang memberi nama mulut. Mulut ini, mulut. Yang di sini ada kerongkongan, di sebelah sini lambung, di sebelah sini salur, di sini usus besar, dan terakhir ada anus. Fungsi-fungsinya adalah fungsi mulut adalah untuk yang terakhir ada gangguan sistem pencernaan. Pertama ada sakit. Gejalanya adalah sakit kulit pada bagian kulit kiri. Cara mengatasinya dengan makan teratur, minum obat dan minum obat yang dianjurkan. Nah, disebabkan oleh kurangnya makan dan tidak makan obat teratur. Ini bisa merupakan gangguan pencernaan yang membuat kulit kita sakit. Yang kedua ada penyakit sembelit. Cara mengatasinya dengan memperbanyak asupan serat, cairan, dan olahraga. Gejalanya adalah mengejar saat buang air besar, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, memerlukan bantuan mengeluarkan efek. Sembelit disebabkan oleh pengambil konsumsi makanan berat hingga pengaruh obat-obatan. Sembelit merupakan gangguan pencernaan yang membuat beberapa proses. Gangguan sistem pencernaan ada grid atau gastroesophageal, reflux, disease, tukang lambung, gagal bertumbuh, IBS, dan asma. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Profesor. Ya, kelompok 2. Sudah selesai? Belum? Masih lama? Satu lagi, oke kita tunggu. Kelompok 3 sudah selesai? Belum? Oke, kita dengarkan hasil dari kelompok 2. Silakan.
belakang. Sedikit lagi suaranya, ayo. Jangan takut. Oke, next. Mungkin cukup sekian presentasinya, nanti kita lanjutkan di lain hari. Oke, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita mengulang sebentar masalah materi yang dari awal tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mana? Fungsi dari mulut untuk apa? Untuk mengulang Nomor 2, kerongkongan. untuk menyalurkan informasi Nomor 3, lambung. Apa fungsi dari lambung? untuk makanan, pengolah, dan makanan. Oke, good. Nomor 4, Usus halus. usus halus. Apa fungsi usus halus? Penyerapan. Penyerapan satu-satu. Betul, penyerapan sari-sari. Nomor 5, Usus besar. usus besar. Apa fungsi usus besar? Penyerapan sisa-sisa sari makanan. Oke, good. Nomor 6, terakhir. Anus. Apa fungsi anus? Feses. Apa pedoman pen? Oke, good. Terima kasih. Dan selanjutnya tentang gangguan sistem pencernaan. Ada apa aja? Kalau sistem pencernaan. 1. Ada apa aja? Sariawan, mah, lambung, diare, ambeien, betul. Sakit gigi. Apa lagi? Sembelit. Oke, good. Bapak pengen tanya, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa, menyenangkan? Menyenangkan. Kira-kira dapat nggak materi yang Bapak sampaikan pada hari ini? Terima kasih, mudah-mudahan kalian tetap mengingat dan menghafalkan semua materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, untuk materi sebelum kegiatan yang berakhir juga ada ujian evaluasi. Nih, kerjakan. Ini buat penambahan nilai kalian, ya.
pembelajaran pada pagi hari kita tutup sekian. Kurang dan lebih mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang belum mengerti, maka itu nanti boleh kita sampaikan di materi berikutnya. Ya. Jadi anak-anak dalam keadaan sehat, walafiat. Ya, kita tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya calon guru angkatan 8. Dengan ini saya akan melakukan lanjutan dari praobservasi, setelah observasi lalu saat ini melakukan pasca observasi. Di sini saya bersamai dengan Bapak Agus Satnowo sebagai pengajar praktik dan rekan sejawat saya observer sebagai guru kelas 5 SD Jatah 01 yaitu Bapak Edi Setiawan. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Ibu Dina. Gimana nih? Sehatkah hari ini? Alhamdulillah. Satu minggu ya setelah observasi ya kita bertemu lagi nih ya. Oke, siap. Oke, gimana nih perasaan Pak Edi saat dilakukan observasi kemarin? Rasanya nano-nano gitu. Ada Iya. yang takut, ada yang senang, ada yang bulan-bulanan dan sebagainya gitu. Tapi insya Allah saya menjalannya dengan kata yakin bisa. Nah, baik. Nah, bagus tuh Pak Edi ya. Semangat berarti ya Pak Edi ya. Nah, kemarin saat observasi ini tujuannya yang itu bisa disampaikan kembali saat kegiatan pembelajaran kemarin. Kali yaitu saya mengambil dua sisi yang tadi saya sampaikan, pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yaitu kalau pengetahuan itu peserta didik mampu menunjukkan berbagai macam istimewa keterampilan serta fungsinya. Kalau keterampilan kemarin anak disuruh membuat poster tentang menyusun dan membuat sistem produk keselamatan manusia. Iya, nah itu ya kemarin pengamatannya. Boleh saya menyampaikan Oh, pengamatannya? ya, silakan Ibu. Ya, baik Bapak. Nah, berdasarkan observasi yang saya lihat ya, area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi adalah di bagian kedua ya. Dua yaitu bagian pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini saya sudah mengamati apa yang Bapak lakukan di bagian area pengembangan, yaitu Bapak melakukan sudah menyampaikan kepada anak-anak ya tentang tujuan pembelajaran. Nah, di sini sudah masuk ya ke dalam tujuan pembelajaran disampaikan. Lalu tadi dikaitkan dengan strategi dan metode pembelajaran yang Bapak sampaikan ya. Berarti kegiatan diferensiasi ya kemarin ya. Ya, berarti Bapak laksanakan. Nah, di sini berkaitan dengan kegiatan ininya ya, metodenya ya, berarti dengan pembelajaran kelompok. Bapak juga sudah melakukan tadi membuat poster ya. Selama pembelajaran diferensiasi itu kendalanya itu apa yang sudah Bapak alami? Kendalanya sih sebenarnya anak itu belum berpesan kepada materi pembelajaran. Jadi anak itu masih tergantung sama guru. Jadi saya itu masih belum bisa anak itu mencari sesuatu ke materi mengembangkan materi itu sendiri. Nah, itu ya berarti dari hasil tujuan yang sudah Bapak tadi berdasarkan dengan observasi kegiatan ini Bapak merasakan sudah berapa keberhasilan dengan strategi yang sudah Saya perbedaannya sekitar 61, jadi 60 sudah hampir mau 60, 40-nya masih kurang. Kenapa? Itu siswa masih kata ada gurunya gitu lah. Jadi siswanya belum kelihatan mencari materi sendiri. Iya, berarti ya itu ya student centernya belum ya. Nah, bagus Pak, itu nanti bisa ditingkatkan lagi ya dari situ ya. Nah, berdasarkan yang Bapak rasakan tadi ya, keberhasilannya yang sudah Bapak dapatkan tadi ya, kira-kira apa nih rencana atau tindakan
tindakan pengembangan diri Bapak selanjutnya? Ya, jadi tindakan atau strategi yang saya lakukan untuk memicu anak supaya bekerja secara kreatif, secara logis, mungkin akan memberikan suatu pemantik soal ataupun mencari pertanyaan yang kiranya berbobot untuk menimbulkan rasa ingin tahu sesuatu itu. Oh, seperti ini loh materi pembelajaran seperti itu. Nah, seperti itu. Dan nanti setelah itu belajar pun nanti akan saya ubah lagi, mungkin tidak hanya dengan penugasan, mungkin dengan syarat game bisa mungkin supaya menimbulkan rasa ingin tahu sesuatu besar. Iya, berarti keinginan tahu anak itu kita perlu tingkatkan gitu ya. Betul, kita akan mancing kembali seperti itu. Jadi ada membuat pertanyaan-pertanyaan romantik ya tadi ya, ya terus dengan strategi-strategi yang lain ya, seperti game atau yang lain ya. Nah bagus. Nah kira-kira dari rencana-rencana yang Bapak kedepankan ini ya, nah ini apakah dilanjutkan kapan ini rencananya nih? Mungkin belajar kami dulu besok karena kan itu sudah dengan materi bersama. Oh gitu, jadi masih berkelanjutan. ya. Berkelanjutan. Iya. Saya tujuan supaya membuat anak ini benar-benar paham dan memahami apa materi yang kita pelajari di sekolah ini. Jadi dari peningkatan yang itu semuanya pengembangan diri yang Bapak lakukan itu berarti akan berlanjut ya. Lalu kira-kira apakah ada seseorang atau yang mau diajak untuk bisa membantu pengembangan diri Bapak? Mungkin kalau kira nanti saya mengalami kendala kita kasih jawab untuk aku bagaimana membuat strategi supaya itu dia akan belajar. Ya baik. Nah dari berdasarkan ini kegiatan yang Bapak akan lakukan ini kira-kira keberhasilannya di tingkat berapa? Insya Allah mencapai sekitar 89%. Ya, Saya yakin. yakin ya. Ya, baiklah. Nah dari yang Bapak sudah sampaikan dari ini obrolan hari ini apa yang Bapak bisa dapatkan untuk ke depannya? Jadi program kita saat ini akhirnya yang kemarin masuk dalam ruang kelas dan masalah observasi. Jadi saya tertata untuk meningkatkan bagaimana proses pembelajaran itu menarik lagi supaya anak itu benar-benar berpikir secara kritis dan logis. Nah, jadi untuk keberpihakan pada anak ya, biar bisa tambah kritis, tambah percaya diri, tambah happy. Dia ada teman-teman anak itu harus siapa dulu, harus dari anak saya berpikir, oh ya ini benar-benar saja. Iya, informasi bisa didapat dari anak ya. Baik, Pak Edi. Nah, yang hari ini sudah melakukan pasca observasi bersama Bapak Edi. Tentunya untuk itu perlu kita tes kembali bina dari materi apa yang mungkin berkesan selama mengikuti CGP ini. Hal yang mungkin paling menarik. Yang paling menarik dari saya yaitu tadi saya ingin membuat anak itu lebih kreatif, lebih benar kritis, lebih mandiri dan berkolaborasi sesuai dengan kelompok belajar Pancasila dengan cara kita memberikan kepada anak menggali potensi-potensi dan kreativitas anaknya bisa melakukan kepemimpinan yang berdampak pada murid. Kemudian mungkin ada materi yang belum bisa Ibu Dina lakukan gitu kan, ada Iya, Pak. dan untuk langkahnya bagaimana Ibu? Nah ini terkait dengan program aset-aset yang ada di sekolah. Nah ini kan kita harus dibicarakan secara kolaborasi ya dengan pemimpin sekolah, kepala sekolah, lalu rekan sejawat dan orang tua serta peserta didik yang menjadi objek. Ya, ini itu aja Bu Dina untuk hari ini. Kemudian saya hanya mengingatkan kembali ke Bu Dina selanjutnya adalah penyebaran angket observasi pada 5 teman guru, kemudian 5 siswa, kepala sekolah dan diri sendiri. Jadi ada kira-kira ada
12 obstacle yang Budina lakukan dan itu sebelum PI 6 ya. Kemudian juga nanti kaitannya dengan diskusi, rapat diskusi angket untuk aset, tapi kita ketemu lagi di PI 6. Iya, Tapi baik. itu kan kita gunakan untuk pembelajaran di PI 6 dan kita berkaitan dengan aset dan lain-lainnya. Tapi ada yang tentang jadwalnya dibuat kapan dan sebagainya, undangannya dibuat seperti undangan Iya, yang di rapat ya. rapat pengadaan pemetaan aset. Mungkin itu aja Bu Dina untuk pendampingan di video hari ini. Terima kasih Pak Edi. Ya, Pak. Dan sekali lagi kami selaku guru pengajar penggerak menyampaikan terima kasih kepada Bu Dina sekali lagi Pak Edi dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.